Shalom wanita-wanita Tuhan. Shalom. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kita dalam keadaan yang luar biasa pada hari ini. Saudara, biar bumi akan berlalu, langit juga akan bergoncang. Tapi satu yang pasti, janji Tuhan ya dan amin. Ada amin saudara? Amin. Haleluya. Biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit Akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. tetapi Tuhan Yesusku Tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. biar bumi akan Biar berlalu, bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. tetapi Tuhan Yesusku tak pernah apa? Tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Haleluya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi katakan biar bumi Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. tetapi Tuhan kita Tapi Tuhan Yesusku Amin. tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. katakan shalala. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Haleluya. Amin. Amin. Ini cinta kami Tuhan bagi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Semakin hari semakin dalam Tuhan. Katakan, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Amin. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Haleluya. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, ya Allahku. Amin. Hanya Yesus, Hanya Yesus,
Yesus, shalalalalala. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Haleluya. Yesus cinta saya. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Engkau tetap ada Tuhan. Kalau kami lewat lembah yang kelam Tuhan Yesus. Engkau ada bagi kami Tuhan. Bahkan Engkau menggendong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya Tuhan. Engkau ada, yes Jesus, Samaku dalam setiap musim hidup kami Tuhan. di setiap musim hidupku. Kami gak pernah ragukan kasih dan kekuatan-Mu Tak Tuhan. pernah kau biarkan. Yes Jesus, ku sendiri. Kau kekuatan kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa,
berjalanlah denganku. If your presence, Lord, if your presence doesn't go with us, then we want to leave this place. Lord, we need you near as we go from here to lead us by your love and grace. May your presence fill us every day. May your spirit lead the way. Lord, to you we call. Let your glory fall, and may your presence go with us. Dengan segenap hati katakan, if your presence doesn't go with us, we don't want to leave this place. Amen. Lord, we need you near as we go from here to lead us by your love and grace. Amen. May your presence fill us every day. May your spirit lead the way. Lord, to you we call. Let your glory fall, and may your presence go with us. Hallelujah! If your presence doesn't go with us, we don't want to leave this place. Lord, it needs you near, and as we go from here to lead us by your love and grace. Amen. May your presence fill us every day. May your spirit lead the way. May your spirit
masuk dalam doa syafaat, saya persilahkan kepada Ibu Jenny. Mari kita bersatu hati, Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, sebab hari ini adalah hari yang Kau jadikan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan, sampai pada hari ini kami boleh menjadi wanita-wanita Tuhan, yang boleh masuk di dalam ibadah woman Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan, berjalannya firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Ibu Indri Gautama Tuhan. Biar pengurapan yang berasal daripada-Mu Bapa tercurah bagi hamba-Mu Tuhan. Taruh isi hati-Mu Tuhan kepada hamba-Mu, sehingga kami semakin mengerti apa yang Kau mau di dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu adalah sungguh mengucapkan setiap kata, setiap kalimat yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa setiap wanita-wanita Tuhan yang hadir Tuhan, biar kami boleh menjadi tunas pohon zaitun yang tumbuh, berkembang dan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidup ini Tuhan. Kami berdoa bagi suami anak-anak kami, biar suami kami boleh menjadi imam yang kudus, menjadi imam yang bertanggung jawab di tengah-tengah keluarga kami. Dan kami juga menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, biar anak-anak kami boleh menjadi tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang patuh dan tunduk kepada orang tua, anak yang mempunyai masa depan cerah penuh harapan. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, melalui pujian dan penyembahan yang membawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh Bapa, hati kami melimpah dengan ucapan syukur, dan kami bangga menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan sepenuhnya untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan, dan kami semua sudah siap untuk mendengarkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah firman Tuhan sebentar lagi akan disampaikan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Set all the glory, all the glory, all the honor, All the honor be unto the name of Jesus. all the glory, All the glory, all the honor. all the honor be unto the name of God. To the name Of God. to the name of God. To the name of God. Jesus. Haleluya. Haleluya Jesus. Saya persilakan kepada Ibu Indri Gautama. Shalom semuanya, ibu-ibu sekalian. Kita sudah berdoa banyak kali. So, kita sudah masuk hadirat Tuhan, dan thank you untuk worship leader-nya membawa kami hari ini untuk mendengar. Dipersiapkan untuk mendengar Tuhan bicara, karena penyembahannya let your glory fall. Kalau Engkau tidak mimpin kami di tempat ini, kami nggak bergerak. Nah, that's a task. Tugas yang suatu gaya hidup yang tidak biasa-biasa. That's a special lifestyle yang Tuhan mau kita hidupin. So, hari ini untuk bisa memiliki hati di mana kalian bisa berkata seperti Musa, if your glory doesn't fall, biar di depan kami ada emas, perak, berlian, tanah susu dan madu, I'm not moving. Aku nggak berkutik satu langkah pun. I want you to be with us. Jadi penekanan daripada Musa, being with God is above semua penyediaan material. Kekayaan yang memuaskan tubuh kita. Meaning, artinya, is God your priority? Apakah Tuhan prioritas engkau? Apakah kehidupan kita bermakna dan bisa bermakna tanpa Tuhan? Atau baru bermakna because of God?
Because of who you are, I give you glory. Jadi kalau kita pelajari dari Yohanes 15, basically ya Yesus berkata, without me you can do nothing. Tanpa aku kamu nggak bisa buat apa-apa. Di luar aku kamu nggak bisa buat apa-apa. Kamu carangnya, aku pokoknya. Typically anggur itu beda sama tanaman lain. Kalau tanaman lain ini di belakang saya ada lukisan monstera. Oke, wow ini kalau udah subur melanglang buana, sampai semua tembok, pintu pagar dia panjati dengan bebas. Mau dipotong-potong, mau di-stack, mau bikin perkebunan monstera bisa, it's so easy. Mau pakai air, mau pakai tanah can. Tapi beda sama anggur. Anggur tuh caranya itu cuman pemegang buah. Tapi kalau dipotong, dia mati langsung. Dia nggak bisa hidup tanpa tersambung ke pokoknya. Dan Yesus menggambarkan kehidupan kita. Seperti Musa katakan, unless you go with me, I will not move. Kecuali kau pergi bersama aku nggak akan gerak dari sini. Because what? Di luar engkau, aku nggak bisa ngapa-ngapain. So hari ini, what is the key? Apa sih akar? What is the root yang membuat si Musa semakin lanjut usia? Karena kita tahu pada waktu dia sebelum meninggal, kitab Ulangan katakan ini bahwa, dan kitab Ulangan 34 ya, dia katakan bahwa dia punya kekuatan nggak berkurang loh. Penglihatannya pun juga tidak menjadi berkurang. His strength did not abate sama sekali loh. He didn't die sick. Dia tuh nggak matinya tuh sakit di rumah sakit. Dia di rapture dengan kondisi fisik prima. Apa sih kuncinya? He cannot live without God. That's all. Totally surrender. Nah, saya baru belajar dari Daud bahwa kunci daripada untuk bisa hidup berjalan bersama Allah tiap hari, you must have the desire for God. Anda mesti punya kerinduan buat Tuhan. And that's the tema bagi hari ini, bagi kita semua, merindukan Tuhan. Nanti Anda mesti bisa tanya pada diri Anda sendiri, can you touch your soul? Coba Anda sentuh, kunjungi jiwamu sendiri. Apakah Anda masih merindukan Tuhan lebih lagi? Kita punya banyak lagu-lagu ya, lebih dari segalanya. You know, we have all those beautiful songs. Kalau kita nyanyi itu bisa nangis loh. Tapi we don't do anything about it gitu loh. Ya, nah kita lihat di Mazmur 42. Ini judul ayatnya aja, kerinduan kepada Allah. Ini Mazmurnya Daud ini ya. Kita tahu lagunya pun ada untuk kenapa sampai Daud menyanyikan lagu ini. Mungkin bisa di mute ibu-ibu yang tidak berbicara bisa di mute mic-nya. Untuk pemimpin biduan, Anda bisa mute the mic, tapi bersama saya mari kita ikut kata-kata hatinya Daud. Nah, ini hati orang yang nggak main-main ini. Karena dia satu-satunya raja yang dipilih Allah, Abraham, Ishak, Yakub, yang memiliki hati berkenan pada Allah. He has a heart after God. Mari kita lihat, hati yang berkenan pada Allah kayak apa sih? Yang ngomong itu Allah loh. Dia nggak bikin kartu nama sendiri. I'm a minister with the heart of the God. Enggak. Dia nggak self-proclaim. Dia diperkenalkan Allah. Kualitasnya seperti itu. Let's read together. Tapi nggak usah buka mic ya. Just for you to listen to God. Seperti rusa yang merindukan sungai berair. Orang kalau rindu tuh nggak mungkin ngomongnya flat ya. Seperti rusa yang merindukan rumah. Itu orang nggak rindu itu. Oke? Itu nggak minum pun nggak apa-apa hari itu. Merindukan sungai berair. Demikianlah jiwaku merindukan Kau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ayat berikutnya, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Ini karena kangen, ibu-ibu sekalian. Oke? Ada Bapak juga ya, tadi WL-nya juga ada Bapak Agus, tadi mungkin istri yang hadir atau pakai Zoom suaminya. Tapi saya percaya di ruangan seperti di ruangan saya hari ini banyak yang mendengarkan ya, ikut memuji Tuhan tadi, ikut menyembah Tuhan tadi. Air mataku menjadi makananku siang dan malam.
Karena sepanjang hari orang berkata, mana lammu yang kau nanti-nantikan tuh mana? What a temptation to be angry. What a temptation to be triggered. Tell somebody to shut up, you know. Jadi waktu menanti Tuhan, ayat 4 itu berkata mengenai apa? Kalau Anda mau Tuhan begitu rupa, begitu merindukan, apa sih bahasa Inggrisnya gini, if you long for God so deep, waiting is not an issue. Ayat 4 itu bicara mengenai menanti Tuhan. How do you wait? Untuk Anda yang suka seperti lagu-lagu yang terakhir tadi dinyanyikan, itu lagu saya. Bersamamu Bapa, it takes waiting. Betul-betul waiting upon the Lord. Tapi bukan waiting idly, ya, bukan menanti dengan nganggur sambil nunggu-nunggu mainan browsing gadget, nonton film Netflix dulu, film Korea. Saya baru dengar ada namanya drakor. Saya pikir itu pertama kali saya dengar itu Dracula, tapi ternyata drama Korea. Aduh, saya mesti menyesuaikan diri dengan zaman ini, Tapi tidak ada yang pernah berubah. Hidup zaman ini maupun hidup zaman dulu. Yang sehat adalah, kalau Anda mau sehat, mental, fisik, moral, rohani, number one your desire is, your utmost desire is longing for God. Saya nggak peduli generasi apa yang kita hadapi. Karena emosi Anda akan sehat nanti. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Catat ya ibu-ibu ya. Apakah hari ini Anda mendengarkan firman, jiwanya sedang gundah gulana? Mungkin satu handphone memandang firman yang dibagikan, tapi satu handphone lain lagi chatting sama orang lain. That's proof jiwa Anda lagi gundah gulana. Simple. Okay? Kita ini multi-gadget people. We have iPad, we have laptop, we have iPhone, we have Android, you name it, we got it. Oke, yang satu buat urusan anak, satu urusan mertua, satu urusannya kantor, satu urusan gereja. Come on, okay? And Tuhan berkata, how's your soul? How is your soul so restless? Gundah gulana tuh jiwa yang restless, nggak restful. Kalau datang ke Yesus, mari kau datang padaku, letih lesu beban berat, aku beri rest. I give you rest. Your rest is peace that surpass all understanding. Okay, Anda dikasih bom di depan Anda juga Anda nggak akan seperti orang lepas pegangan. You are restful because you are under the covering of the Almighty. Nah, banyak kesaksian orang-orang anak Tuhan yang selamat loh dari 9/11. Jangan lihat hanya bencananya dari berita dunia. Coba dengar dari kesaksian anak-anak Tuhan. Marriage restored. Baby bisa lahir tepat waktunya. Orang mau take off keluar dari pesawat nggak jadi terbang. Many testimony. Jangan terlalu percaya berita dunia karena mereka suka berita, kalau nggak ada bahan nanti. Tapi yang memuliakan Allah very little. Apakah di tengah-tengah COVID ini hanya kematian yang kita mau dengar? Atau banyak orang-orang yang menerima Yesus saat ini? Europe itu dilanda oleh revival. Orang imigran pada terima Yesus. Tapi kita nggak dengar itu kalau dengarnya berita dunia terus. Mesti ada channel spesial. Channel Martir, channel Christian Network. You will get there good news because Christianity itu baru murni di tengah aniaya. When you at the end of your rope, kalau Anda di ujung talimu, di situ Tuhan bertemu Anda. That's Christianity in authenticity. So Daud berkata, hey jiwa, dia nggak lagi khotbah sama temen loh. Dia nggak lagi kirim WA ke teman komsel atau ke tim kepemimpinan ketua selnya. Dia ngomong ke jiwanya sendiri. Did you ever speak to your soul? Daud selalu khotbah ke jiwanya. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Hai jiwaku, sekali-kali khotbah ke jiwamu. Sebelum kita khotbah ke umum, preach to your soul. It's good to know your soul. That's the place. Jiwa Anda akan kasih tahu Anda kok. Apakah Anda itu rindu Tuhan apa enggak? Jiwa Anda nggak bisa bohong. The real deal about us, okay, is our soul. Okay. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia? Waduh, dia ingat tuh. Di tengah-tengah dia lagi kesulitan ya. Nah, kalau baca ayat 10-nya, dia lagi terhimpit. Dia lagi dianiaya. Di tengah aniaya dan number one desire, kerinduan utamanya Daud
Cuma satu. To be with God. Persis kayak Musa tadi, kayak lagunya tadi. Ya, itu dari Keluaran 32. If your glory doesn't go with us, man, I'm not gonna leave you. Allah kasih nego sama si Musa. Nanti ada malaikat yang pergi sama kamu. No, I want you. Nah, itu kayak Yakub tuh di Sungai Yabok waktu mau ketemu kembarnya si Esau. Itu musuh bebuyutan 25 tahun nggak ketemu gitu. Akhirnya dia mesti ketemu. And when the time comes, Anda nggak mau ketemu sama musuhmu nggak apa-apa, nanti Tuhan atur kok. Tapi waktu dia mau ketemu sama Esau, musuh bebuyutan yang ready to kill him, Esau datang dengan 400 tentara. Yakub datang dengan 4 istri dan anak dan cucunya dan pembantunya dan hartanya. Beda ya, satu anak kemah, satu anak berburu. Tetapi di Sungai Yabok, Yakub berkata, karena manusia itu, yaitu inkarnasi dari Allah, berkata, hari sudah mau fajar, aku mau pergi. Dan Yakub berkata apa? Tidak, kau tidak boleh pergi sampai kau berkati aku. Dan Tuhan pelecokkan dia punya panggul, namanya Peniel tempat itu. Lebih baik kita pincang, saudara-saudara sekalian, badan fisik kita yang cuma debu, tapi kita rohnya mengalami spiritual transformation, mengalami transformasi rohani. Yakub penipu berubah jadi Israel, the Prince of Israel, Pangeran Israel. Anda mesti baca tuh di Kejadian 32, my best part of the Bible. Dari Kejadian 28 dia berkata, oh ini rumah Tuhan, I don't know anything about it. Kok aku nggak tahu ya Tuhan ada di sini. He become a friend of God. So ikut Tuhan di musim susah kayak PPKM ini. God is bringing you kepada suatu journey that you will know God in person. Jangan ribut kapan PPKM kelar, kapan COVID kelar. Selama Anda bersama Tuhan, doesn't matter. Toh nggak ada COVID juga banyak masalah kok. You know, ini cuma kita punya kebebasan jalan-jalan ke mall aja dikurangi. But is your life mall? Katanya dulu zamannya leader saya tuh yang mulai bangkit dan berperan. Ini generasi molor katanya. Saya pikir molor kendor atau apa? Saya moller atau enggak jangan. Apa itu moller? Ya, their life is mall. Their identity is mall. Well, kita mesti bangkitkan generasi bukan moller, tapi generasi yang serupa Kristus. Dan Anda bisa melihat perkawinan bahagia. Gereja itu penuh dengan power of God. Mujizat terjadi di mana Anda berada. It doesn't have to, nggak perlu undang pendeta. Because tanda-tanda orang percaya, Markus 16 katakan, mereka semuanya tumpang tangan pada yang sakit sembuh. Berbahasa-bahasa baru, dikasih minum racun, ular pun tidak mati karena Tuhan perlindungan mereka. Dan mereka akan berbahasa baru dan tumpang tangan pada yang sakit akan sembuh. Bayangin kalau setiap sekolah ada kesembuhan ilahi. Bayangin melalui Zoom anak-anak sampai SFH, School from Home, and miracle happen melalui dia. Guru-guru, Tuhan ngomong. Sebentar tuh ada yang stres, ada yang nggak bisa fokus, tumpang tangan, and sembuh. And you know, this is a normal thing kalau di kerajaan surga. And kita lagi dibawa ke situ. Being normal sesuai kerajaan surga. Jangan normal kayak yang dulu. Satu hamba Tuhan, I think Rick Warren berkata, apakah dulu sebelum COVID udah normal ya? Kayaknya belum loh, itu nggak normal loh. You know, even dia punya anak yang mengalami gangguan mental, kasihan sekali penderitaannya. Sampai he commit suicide, dia bunuh diri. Is that normal? No. Perceraian dalam 5 perceraian, cuma 1 yang bertahan, 4 cerai semuanya. Even Christian marriage. Amerika is common like that. Singapura juga begitu. So, what is normal? Normal itu sesuai lagu yang dinyanyikan tadi. Okay? Lihat Daud berkata lagi. Inilah yang hendak ku ingat. This is all what I want to remember about. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah, bukan ke mall. Mungkin rumah Allahnya di mall ya. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Tapi banyak yang ibadah di mall, puji-pujinya cuma di gedung mall itu yang disewa. Tapi di luar waktu jalan ke sana ribut. Suaminya ngomel, lama banget sih lu dandan gak kelar-kelar, anak sampai terlambat semuanya. Jadi yang ada di mall, jadi molor semuanya, jadi bengong. Kok mau ke gereja berantem? So, kerinduan dengan Allah adalah bukti
apa ya? Kalau swab PCR itu CT-nya 40 nggak gitu loh. Nah, kalau CT-nya belum 40, banyak virus artinya. Nanti paru-parunya kelabu warnanya. But if the CT is 40, your antibody is strong. Oke. Nah, di Mazmur 42 ayat 6 Daud lanjutkan begini. Mengapa? Hei jiwaku, kenapa engkau tertekan, hai jiwaku? Lihat nih. Did you have this kind of time during this PPKM? Alone with God and with you, being authentic to you. Ini Daud ini otentik dengan dirinya loh. Jiwaku, kenapa kau tertekan? Dia transparan sama dirinya, transparan sama Tuhan. If you cannot be honest to yourself, you cannot be honest to God. Gelisah dalam diriku. Why? Berharaplah kepada Allah. Kalau terjemahan lain, wait upon the Lord. Karena orang yang berharap itu tahu akan terima, tapi nggak tahu kapan. Jadi waiting itu unsurnya. Sampai aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku, Allahku, you will never change. You're my helper, my God. And sekarang saya jam ya ke Mazmur 62. Nanti ibu-ibu baca terus ya. Baca jangan sepotong-sepotong ayat ini. Kalau saya dikasih 4,5 jam, saya baca seluruh pasal gitu ya Bu Evelyn ya. Tapi cuma dikasih 45 menit satu pasal, bisa gue amin hari ini. Lihat sekarang Mazmur 62. Konsisten si Daud itu. Di tengah-tengah dia dianiaya. Anda mesti baca 62 dan 63. This is all one 42, 43, 44 itu one ascent gitu ya. 62, 63 juga one paket. Okay. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Okay. Kalau tadi 42 itu actually Korah. Ya, ini bani-bani Lewi. Yang orang-orang yang melayani di bait Allah. Okay. This is people who are yang used to live just serving the present Shekinah glory. Okay. Di Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kayaknya kita kalau nyanyi lagu ini terlalu kenceng beatnya. Jadi dangdutnya jadi lupa kalau jiwanya mesti tenang. And bahasa Inggrisnya be still. Only when I'm near you, I'm so still. Jiwaku tenang. Jadi musiknya kayak kerucukan air. Saya baru belajar ciri-ciri domba, Domba kalau mau minum nggak mungkin gembalanya bawa ke air di mana ada air terjun. Kabur tuh, saudara. Dia sukanya ke air sungai yang airnya tenang sekali. Karena domba itu sukanya quietness. Beda sama serigala. Beda sama macan tutul. Okay? Kalau domba datang tuh nggak rame. Even elephant sukanya quietness. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Anda lihat penekanan. Who is his source of life? Siapa prioritas dan sumber hidupnya Daud? Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku takkan goyah. Itu kan nggak mungkin goyah karena sepatu haknya ketinggian kan. Karena Daud nggak pakai sepatu hak, ibu-ibu. Atau karena tebingnya, batunya runcing-runcing jadi goyah terus. No, ini jiwanya goyah. Shaky. Okay. Ini mau vaksin aja bingung kok. Mau vaksin Sinovac, mau vaksin AZ, Moderna. What vaccine do you want? Okay, Pfizer. Mau vaksin apa? Apakah Anda nggak gundah gulana? Apakah Anda nggak lagi goyah jiwanya? Siapa jawabannya? Bukan uang. Bukan Amerika. Is Jesus still your source? Apakah Yesus masih sumbernya? Kalau Daud mau di ujung tombaknya Saul, mau dikudeta anaknya si Absalom sama Adonia, dia kalem sekali. Dia bisa keluarin singgasana istana. Walking quietly. Di lembah-lembah pasir padang gurun loh, sendirian. Dicaci maki sama bekas anak buah dia Simei. Dikutukin sampai jalan loh. Reputasi mud, man. Lumpur selokan bener-bener. Dibenci sama mertuanya dia. Yang tahu dia nggak jujur sama Batsheba. Namanya sudah lebih dari hoax. And dia cuma ngomong, kalau memang Tuhan mau aku sudahan jadi raja, nggak apa-apa, aku sudahan. Hanya orang tenang bisa ngomong gitu loh.
We should learn from the Bible. Bagaimana to be calm. Karena anak-anak akan gelisah waktu kita gelisah. Ayat 4, berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Did you see this? Mazmur 92 dia lagi diserbu. Hendak meremukkan dia. Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, aku udah kayak tower Pisa, udah miring, udah retak, tinggal ditonjok sedikit, udah hancur hidupku. Terhadap tembok yang hendak rebah. So, di tengah-tengah himpitan, tekanan, kebingungan. You know, semuanya goyah, semuanya gundah gulana. Nanti dengar berita dari dunia, orang divaksin malah mati. Setelah vaksin 2 kali malah kena COVID. Malah kena side effect, komorbidnya malah ketahuan lagi. So what is the truth? Where is being healthy and safe? Tentu Anda hafal dong, Mazmur 91 banyak dikutip semua pendeta. Kalau saya ngajak pada Anda, nggak usah ngutip. Be the one in the present under cover of under the shadow of the Almighty. Mari kita bersembunyi di bawah kepak sayap yang maha kuasa. Be there. It's an invitation. Itu undangan. So pertanyaan saya pada Anda, kapan sih terakhir kali Anda menyadari bahwa Anda masih memiliki kerinduan besar akan Tuhan? Did you actually have that desire? Do you? Atau lebih banyak kebingungan, gundah gulana yang mencekam Anda? Which one? Mana yang dominan di jiwa Anda? You need to be honest to yourself. Anda mesti duduk diam seperti Daud di tengah-tengah orang menghimpit dia, mau cekik dia, menghoax dia. But he can be still in the presence of the Lord. And dia ngomong ke jiwanya, kenapa kau gundah gulana? But then he still find that seperti rusa yang rindu, aku rindu akan kau, hanya dekat engkau saja jiwaku tenang. Atau Anda bertanya, kapan terakhir kali Anda itu menyadari kondisi jiwa Anda itu seperti apa sih? You know what prayer is? Do you know what prayer is? Anda ngerti gak sih doa itu apa sebetulnya? Bukan didoain. It's being with God. Berada bersama Tuhan. Coba Anda tanya ke dirimu. Kapan terakhir kali Anda duduk berdua sama Tuhan? Musa pada waktu dia menangis dan negosiasi dengan Tuhan. Kalau hadiratmu nggak menyertai kami. If your glory doesn't fall. Kalau kemuliaanmu nggak nyertai aku. Kemuliaanmu tuh ya Allah artinya. Yang bikin Allah itu the glory. Aku nggak akan beranjak loh dari sini. I will forget about the promised land. Saya nggak mau peduli. Sumpahmu. Unless you are with me. Jadi being with God. Itu tema orang Kristen sehat. Kenapa? Ibu-ibu ingat nggak di kitab Matius? Itu kan Matius mulainya dengan silsilahnya Yesus, bukan? Oke, sampai Yesus lahir, betul nggak? Nah, waktu Yesus lahir, Maria itu berkata apa? Gabriel berkata apa? Gabriel memperkenalkan, nanti baby yang kamu kandung, namanya siapa? Immanuel. Apa artinya? God with us. Allah beserta kita. Jadi kalau si Musa nego, aku nggak akan kok mau dikasih gunung berbiji batu, emas dan perak. Enggak, I will not budge. Bahasa orang Amerika kalau ngomong, I will not budge, B-U-D-G-E. I will not budge. Unless you walk in front of me. Unless you are with me. Kenapa kok dia minta Allah tuh mesti beserta dia? Because nama Allah is God with us. So, saya perkenalkan prinsip hidup Kristen namanya Immanuel Principle. Ibu-ibu mesti catat nih. Apakah aku mengikuti hidup Immanuel Principle? Nah, saya mau bagikan kepada Anda satu hamba Tuhan Jerman senior, ini biarawan ya, yang betul-betul mempraktekkan hidup kayak Musa. Namanya Meister Eckhart, orang Jerman dia. Dan dia tulis seperti ini. The reason we are not able to see God is the faintness of our desire. Di screenshot aja ibu-ibu kalau Anda pakai handphone. Enak itu. So saya terjemahin bebas. Mau difoto boleh, mau screenshot boleh. Alasan mengapa kita tidak bisa melihat Tuhan, itu karena kerinduan
Signal kerinduan kita akan Tuhan kecil sekali. Signalnya lemot. Saya mau pakai bahasa kekinian. Karena signalnya lemah sekali. Padahal udah bayar bandwidth-nya full. Nah, untuk ini saya tanya kepada Anda. Kalau ini jawabannya Anda bagi kita semua. And I only found out setelah saya jadi hamba Tuhan. Setelah jadi hamba Tuhan, I think about 30 years loh. 25, 26 years. Saya ini baru belajar ini sekarang. I'm glad saya kena masalah. I'm glad saya kena tekanan. I'm glad saya burn out. I'm glad. Karena di masa kesulitan 5 tahun terakhir ini, dan masa PSBB, COVID pandemic, global pandemic ini, membuat saya sadar that my step was right. Saya melakukan langkah kembali ke jalur Tuhan yang benar. The true north of God. Saya bertanya sama Tuhan, kenapa ya kalau waktu itu aku sedang berkembang, lagi tenar-tenarnya sebagai hamba Tuhan. Kok aku nggak sadar ya? That I'm not being with God. Aku tuh bisa dengar suara, you are proud Indri. Kamu tuh sombong. Kamu nggak sabar orangnya. Tapi kok aku bisa shove it out, kayak di silent suara itu gitu loh. Dengar tapi aku padamkan. Sampai aku berkata begini. Dan ini terjadi setelah saya mengalami serangan ya di dalam gereja saya. Kenapa kok susah sekali sih buat aku untuk memberikan waktuku kepada diriku untuk berada bersama Allah? Why is it so difficult for me to be with me, so that I can be with God? Kita tuh nggak butuh Tuhan, saudara. Kalau nggak ada ketakutan, nggak ada stres, nggak ada depresi, kita tuh nggak butuh Tuhan. Everything is, bahasa Amerikanya honky dory. Everything is jolly good, man. Everything is jolly good. Kayaknya kalau semuanya materi fisik kebutuhannya itu terpenuhi, kayaknya jolly good. Itu disamakan dengan kita tuh benar di hadapan Tuhan. No, tidak pernah sama sekali. Materi tidak pernah dipakai sama Tuhan sebagai afirmasi that you are approved by God. Bahwa kita tuh diterima, disepakati, rohanimu udah beres. Never. Kalau seperti itu dan Nabi Yohanes Pembaptis, ya Nabi Elia yang salah ya. Karena mereka makannya pakai burung gagak. Kalau si Yohanes Pembaptis makannya belalang. Ya, itu kan nggak beda sama Wagyu dong, 9+. Ya kan? Kalau pendeta sekarang makannya Wagyu. Kalau zamannya dulu itu Yesus ngomong di Matius 12, dari semua hamba Tuhan yang paling betul-betul sukses. Dia sebut kok Yohanes Pembaptis. But the littlest, the smallest of you will be greater than him. Dia akui. Yohanes Pembaptis itu mendapat afirmasi sebagai nabi yang paling murni itu dari Yesus sendiri setelah mati, setelah dipotong kepalanya. You know, one thing kita bisa mulai dengan hebat. Can you finish well? Seperti Yohanes Pembaptis. Kita mau finish well. So kita mesti bertanya kepada diri kita, kenapa kok susah sekali, ini di slide berikutnya ya, untuk kita berikan waktu ke diri kita sendiri. Tapi kita tadi udah baca ya, Mazmur 62 sebelumnya, 62, 42 itu, you know, Raja Daud ngomong ke dirinya sendiri. So pertanyaan saya tanya ke diri saya, kok susahin kamu dengerin dirimu tuh kok susah, kenapa? Sampai Pastor Evelyn bertanya, Mem, selain emosi marah ada lain lagi nggak modelnya? Kok cuman monoton? With you is only angry or no talk. Atau dancing and jumping and singing. After that, angry lagi. Ada yang lain nggak sih? Nggak ada variasi gitu ya. Flat gitu ya. Gung, nggak anjing Doberman gitu loh. You know, that answer, kalau Anda bisa kasih waktu ke diri Anda, and I did give it to myself in 2015 September, sampai 2016 April. Saya sendirian. Evelyn take over the church, manage everything the best she know how, the best God lead her, the best she can hear God. And saya sendiri. But I'm keeping in touch with Evelyn on the WhatsApp. So kita punya Holy WhatsApp.
my journey with God, my return to God. Ternyata yang Tuhan cari adalah pertanyaan ini. Kapan can you be with me? Kapan kamu bisa sama aku ini? Can you be with God? Dulu saya nggak langsung ngerti loh. Hanya karena Tuhan tanya nggak berarti saya suci loh. Justru lagi keruh malahan. Makanya perlu ditanya. Nah, saya mau bawa kepada Anda hari ini kesaksian hidup saya. Anda pernah jujur nggak sih sama diri Anda? Kenapa kita itu kalau mau berdua sama Tuhan, mau benar-benar spend time with God, kayaknya susah banget gitu loh. Banyak perlawanan. A lot of things are resisting us. Apakah yang resist kita sendiri atau kita bikin sendiri? Ada aja. So, ibu-ibu ya, mami-mami, ibu-ibu, bos-bos. Kayaknya kalau mau berdoa itu waktunya kurang, betul nggak Bu? Mepet gitu loh. Pas udah jadi, ya tahu nggak? Karena kita berpikir, saya nggak tahu ini kalau saya kayak gini. Bentar, gue buka email dulu, gue mau mesti get things out of the way, gue beresin semua, baru gue tenang nanti gue bisa doa. Pernah nggak berpikir kayak gitu? Atau Indri Gautama aja? Let me get the email done and over with. The WA chat, yang nggak penting-penting delete, archive. Yang penting, oke. House cleaning, beresin kamar dulu, laundry, send it to the laundry, my breakfast, my lunch, belanja dulu, pokoknya semua udah beres, baru duduk, diam. Dan, ini panjang tuh ibu-ibu, dan pas duduk diam, apa yang kita lakukan? Ketiduran. Apalagi kalau bangunnya pagi gitu ya, terus masih pakai piyama lagi. Dan di kamar doa sendirian pakai karpet, pakai AC. Lagunya instrumen piano. Aduh, just nice for the soul, man. I got things in order sekarang. Oke, Lord. Dan kita rebah di dalam hadiratnya, kan gitu ya. Rebah temenan, Pak. Atau malah, bentar Tuhan. Ada WA lagi tuh. Ting, nyambungnya nyala gitu ya. Kenapa kok dibawa terus WA-nya, handphonenya? Karena Alkitabnya di situ. Kalau pakai Alkitab ini kuno dan cuma satu versi. Kalau pakai Parallel Bible Indonesia NIV berat, tanganku pegel dan lama nyarinya karena nggak ada indeks. Jadi pakai browsing aja kayak Google, langsung keluar konkordansinya gitu. Tapi tiap kali lampu bling-bling, dibuka itu dulu bukan ayatnya. Malah nonton trailer laginya. Ada temen dari Komselnya telepon. Jangan lupa ya, ntar malam ada film bagus lo mengenai orang tua. Courageous Man, you should see it. Kita mau lihat trailernya apa sih klipnya. Lama-lama tinggal 2 menit waktunya untuk doa. Pas itu tok, mbaknya ngetok. Itu kukusan mau dikukus sekarang apa nanti? Itu sisinya kepingin coipan apa siomay itu loh, perlu dipanasin itu loh. Ya cucian baju laundry lupa dia, nanti ada acara apa aku belum ambil dry clean, supir lagi nggak masuk, aduh. Terus gitu, temenin nggak ngerti Zoom sekolah matematika. Sekarang mau Anda tanya kepada diri Anda, akhirnya Anda duduk sih, angkat tangan, bohwat gue lah. Kok susah amat sih mau doa tenang Ibu Evelyn. Ajarin aku berdoa. Ajarin. Please ada acara doa nggak sih di gereja? Ibu Evelyn udah dengerin Ibu Indri ngajar. Kata Ibu Indri, doa itu datang aja ke Tuhan. Nggak perlu pakai Ibu Evelyn. Ya tapi pas datang ke Tuhan kok susah, habis waktuku. Pas udah diberesin semua rapi rumah, aku datang ke Tuhan, aku tinggal ngantuk. Malah capek badanku, perlu dikeroin dulu. Aku perlu diurut pakai minyak dulu. Capek. Baca kita nggak ngerti nguap terus. Well, badan capek sekali hanya untuk persiapan to be with God. Itu preparation loh ibu-ibu. Just preparing you. Nah, saya mau tunjukin kepada Anda, ini bagian ini nggak ada di PowerPoint. So, saya mau Anda buka Alkitab Anda. Ada seorang saya belajar namanya Bartimeus yang buta.
Itu ada di Markus 10. I will close it with Markus 10 juga, but today I will want you to read the scripture. Saya tuh pelajari loh. Yesus itu suka bikin pertanyaan. Ternyata cara dia bikin bertanya, itu apa tuh ya? Kalau bahasa sekarang tuh, anak-anak sekarang itu nohok. Pertanyaannya nohok katanya. Apa? Aku juga nggak ngerti kok nanya kok nohok gitu, apa gitu loh. Tapi pertanyaan ini saya sekarang ngerti karena pengalaman Bartimius buta, bukan Buddha ya. Ayat 46 sampai 52. Di situ Yesus sedang berjalan dengan murid-muridnya, dia lagi di Yeriko, tibalah dia di Yeriko. Kemudian dia keluar dari Yeriko. Anda kalau ke Israel, kita ke Yeriko dulu kan, dari Aman Yordan ke Yeriko, right? Jembatan Allenby, baru kita masuk ke Israel, right? Nah, bersama dengan murid-muridnya banyak orang berbondong-bondong, pokoknya rame deh. Dan ada seorang pengemis buta namanya Bartimius. Anak Timius duduk di pinggir jalan. Nah, ibu-ibu, kalau orang buta zaman dulu dan zaman sekarang juga sama. Gak mungkin dia duduk di pinggir jalan tempatnya sepi. Lah sopo saya mau kasih dia duit kalau sepi. Pasti rame. Karena dia bisa minta uang. Dan mereka tuh selalu pakai jubah. Misalnya kuning gitu loh. Yang kuning itu orang buta. Mungkin kalau oranye itu orang lumpuh gitu loh. Jadi perlu digandeng. Pokoknya ada ciri-cirinya lah ya. Ketika didengarnya, nah tentu kalau kita masih baby rohani, tuh kan iman timbul dari pendengaran kan, pendengaran akan firman Kristus kan, pasti si Bartimius udah pernah dengar Injil, oke? Karena dia dengar Yesus melewati dia, bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah dia berseru. Ternyata ibu-ibu, kalau kita tuh sampai bisa teriak kepada Tuhan, jerit ke Tuhan, itu karena kita didorong oleh our deepest desire. Kita udah kedorong sama kerinduan terdalam kita. Itu udah bukan superficial, udah bukan permukaan kemauan kita. Mau shopping, mau ke mall, itu permukaan. Tapi sebetulnya berapa dari Anda kayak saya nggak sih? Kalau lagi stres, lagi depresi, itu nggak mau ngadepi diri yang depresi, terus kita jalan-jalan shopping, belanja. Kayaknya kalau belanja tuh enak gitu loh. Kalau saya penyakitnya belanja, kalau ibu-ibu apa? Apa aja dibelanjain, pisang berenga, mangga, puding Thailand, mangga pakai ketan, walaupun saya nggak makan, orang lainnya makan, tapi bikin orang lain senang, saya senang, you know. Beli baju yang lagi spesial, gitu lah ya. And I think I need a new blouse with the Zoom, you know. Ada aja alasannya. Padahal jiwa kita yang lagi depresi, lagi sakit, dan obatnya shopping. Oke, ya shopping online makanan, ya shopping kue, marmer cake, ya shoppingan, apa ya di shopping gitu loh ya. Mau kita versi 50 macam dibeli semua, men. Tapi nggak kebaca. Sampai pas bisa ketutup, saudara, kan saking ngantuknya berat gitu loh. Ya. Lain sama si Bartimius. Dia teriak, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jesus son of David, have mercy on me. Waduh. Anda tahu ya, ini budaya Yahudi dilabrak loh sama dia. Karena Anda tahu murid-muridnya 12 itu kayak zamannya Benny Hinn. Dulu kan saya dekat sama Benny Hinn ya. Itu kan selalu ada entourage. Ada apa tuh namanya itu entourage tuh kru, security, pokoknya nggak bisa langsung ke Benny, mesti lewat ini, Ken Mattox, mesti lewat David Palmquist, Charlie McEwen, nggak bisa langsung ke dia. Jadi ini 12-nya ini pasang body gitu. Apa? Kamu apa? Jangan rame kamu. Dilema loh buat si Bartimius. Ini di tempat umum loh. Udah kamu jangan rame. Hush. Yesus nggak suka rame-rame. Kayak domba aja sama gajah. Banyak orang negor supaya dia diam. Tuh kan? Jadi kalau kita jerit ke hamba Tuhan terkenal, belum tentu ada orang yang senang. Yang enggak senang itu justru orangnya si hamba Tuhan itu loh. Bukan orang yang butuh. Ada bodyguard. Ya. Namun semakin dilarang, suruh tutup mulut, semakin keras si Bartimius. Namun semakin keras dia berseru, anak Daud, kasihani aku. My God, ini orang kalau nggak punya deepest desire
that you cry to the Lord and Jesus arrested. Itu bahasa Inggrisnya gitu. Can you arrest Jesus? Diberhentiin lah. Stop it. Listen to me. Dengar jeritan hatiku. Lihat aku. So si Bartimeus itu teriak. Lihat aku dong. Dengerin aku dong. Sampai tak aku bisa ketemu engkau muka ke muka. Engkau bisa ketemu aku dan memberikan kerinduan hatiku. That's the cry dari Bartimeus. Karena apa saya tahu dia begitu? Disuruh diam sama laki-laki gede-gede. Tukang ikan, badannya gede-gede. Dorong kapal. Nangkap 126 ekor ikan nggak enteng loh. Lalu Yesus berkata, panggil dia. Dan mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, waduh, tiba-tiba suci bahasa mereka. Kuatkan hatimu. Berdirilah, dia memanggil engkau. Capelah. Ini bodyguard nih ya, memang tergantung sekali sama hamba Tuhan terkenalnya tuh ngomong apa, mereka tuh submit gitu loh. Begitu hamba Tuhannya berkenan, langsung bahasanya mereka berkenan dong adanya. Kuatkanlah hatimu. Dia mau ketemu engkau. Aku udah biasa nih ketemu bodyguard gini. Aduh, nggak Rahab Bongki, nggak Benny Hinn, udah bodinya muscular, apa tuh binaragawan. Nggak taunya pakai doping semua. Pakai drug, man. Masa Benny Hinn pakai bodyguard with drug? No need lah. The presence of the Lord is more than enough. Karena itu kuasa kebangkitan Yesus. Betul ibu-ibu? Oke. Lalu lihat dong ibu-ibu, baca ya ayat 50 ya. Saya jangan dilihatin loh, Anda mesti lihat Alkitab loh. Sekali-kali buka Alkitab. Nah gitu loh. Lalu dia menanggalkan jubahnya. Kenapa kok ditulis? Kalau dengar hamba-hamba Tuhan terkenal pasti udah pernah khotbah ini. Jubah itu adalah identitas dia. Kalau dia nggak pakai jubah orang buta, dia mati loh. Nggak ada yang ngurusin dia loh. Dia nggak bisa kerja, nggak bisa cari uang. Tapi jubah itu membuat dia bisa terima uang. Kalau di Jakarta di tempat berhentian lampu merah tuh orang buta itu jual paseo tisu ibu-ibu, digiring sama anak kecil. Kalau ini pakai jubah, jadi dia copot jubahnya, dia segera berdiri. What boldness man, excitement, adrenalin tinggi tuh. Dan dia pergi mendapatkan Yesus. Come on man, dia buta loh. Dia lepas jubahnya, itu dia ngomong apa tuh? I move by faith man. I don't need to depend on this identity lagi. Aku nggak butuh identitas mengandalkan pertolongan orang. I can come to him and I get everything that I want in life. Pegangan utama dia lepas. That's faith. Dan tanya Yesus kepadanya. Yang ini yang saya tertarik. Tanya Yesus kepadanya. Apa yang kau kehendaki? Supaya aku berbuat bagimu. Aduh Tuhan, kalau saya jadi Bartimeus ya, di tempat umum orang nonton banyak. Terus ditanya, personal thing loh, personal question. What do you want from me? Aduh. Kalau di si Bartimeus nggak siap tuh ya, malu loh. Ini saya sebut $1 million question. Ini ditanya sama Salomo. Ingat ada Salomo? What do you want, Salomo? Remember dia nggak minta musuhnya dihancurin. Dia minta hikmat Allah. How to judge his people. Not his people. Not my people, but God's people. $1 million question. Kepada orang lumpuh di Betsaida. Di kolam. Di Yerusalem ada kolam Betsaida nama Yohanes 5. 38 tahun cacat. Dia nggak tahu namanya hidup sehat tuh nggak tahu. Yesus datengin lah. Dia tanya, mau sembuh nggak? Do you want to be healed? Ini orang belum siap jawabannya. Itu bukan kerinduan utamanya. Maka jawabannya lain. And Yesus by grace, angkat tilammu jalan. Ya kaget, ada sumber kesembuhan selain kolam yang digoyang-goyangin malaikat. Berkali-kali Yesus tanya seperti ini. I think that was John 5, kemudian Yohanes 1 juga. Ayat 40. Dia tanya sama murid-muridnya pada ngikutin dia dari belakang. Dia tanya, kamu ngapain ikut aku? Bukan itu pertanyaan sinis, enggak. He really want those people to ask themselves, why are you following Jesus? Kita tuh mesti bisa tanya ke diri kita sendiri dengan jujur. Kamu tuh ngapain ikut Yesus? Hanya Anda yang bisa jawab. Gak mungkin gembalamu.
Gak mungkin. Gak mungkin anakmu, suamimu. Gak mungkin pendoa syafaatmu. You have to answer you. Kalau Anda mau mengalami transformasi seperti Bartimeus, you need to answer you. Ini pertanyaan deep in my heart. Tapi ditanya di muka umum, men. Dan jawab orang itu, Guru, Rabu nih, supaya aku dapat melihat. Is that all? Dari buta melihat. Sama kayak 10 orang kusta, 9 hilang, 1 balik, orang Samaria. Ayat 52 menjelaskan pada saya, dia nggak mau cuman butanya sembuh. Enggak. Kenapa? Lihat di ayat 52. Ibu-ibu bisa baca yang keras di tempat Anda, tapi mic off ya. Lalu kata Yesus kepada, lihat nih ya, pergilah, imanmu telah nyelamatin engkau. Disuruh pergi loh, ibu-ibu. Go. Your faith save you. Pada saat itu juga, melihatlah Bartimeus. Lalu dia nggak melakukan apa yang Yesus suruh, pergi. Dia memilih mengikuti Yesus dalam perjalanannya. I think the desire of Bartimeus bukan hanya sembuh dari buta loh. I found life in you. Aku ini menemukan kehidupan dalam engkau. Ibu-ibu, di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Tuhan Yesus Kristus itu ternyata pada waktu saya dalam kondisi capek dan belajar untuk berdiam, 6 bulan pertama tuh, akhir 2015 sampai April 2016. For me to be still and to see me, kondisi jiwaku, emosiku kayak apa. That was not easy. There was a lot of sleepless night. Tidurnya sedikit saya. Pada waktu saya capek atau nggak capek, dandan apa nggak dandan. Pada waktu aku duduk diam, nih loh aku Tuhan, beri belas kasihan dong pada aku. Ubah aku. Hanya Engkau bisa ubah aku deh. Bikin aku tobat, karena saya tahu, karena saya khotbahnya 2 Timotius 2, 25, 26. Bahwa kalau sampai orang bisa bertobat, diinsafkan Tuhan akan dosanya, itu anugerah. Siapa tahu Tuhan kasih kesempatan buat kamu bertobat. Jadi pertobatan itu nggak bisa dari kita, itu dari pihak Tuhan. So I said, I cry, Lord, make me to repent. Bring me back to you. Ternyata waktu saya diam, Tuhan berkata, dia bukan ngomong, dia hadir. Saya nggak dandan pun, mata bengkak, dia hadir. I'm always here. Ternyata Tuhan lebih nungguin saya lebih dulu daripada saya nungguin Tuhan. Sebab Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, saya suka kata-kata ini. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. So Anda bisa lihat di slide-nya. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. What does it mean to you? Jadi penyertaan Roh Kudus itu eternal. It's not on and off. Makanya kata-kata yang Yesus pakai, I abide in you, you abide in me. My word abide. Abiding itu bukan visiting. Itu bukan staycation. Abiding is rumahnya Roh Kudus tuh ya permanennya kita. Dia nggak bisa hidup tanpa kita. So, Tuhan Yesus Kristus sangat merindukan waktu bersama kita, saudara-saudara. Di ayat 17, si penolong yang mau tinggal sama kita selama-lamanya namanya Roh kebenaran. Dunia, orang dunia nggak bisa nerima ini karena memang nggak bisa ngelihat dan nggak kenal. Tapi kita yang lahir baru kenal. Sebab dia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Being with Parakletos dan dwell inside of you. Okay? Dan dia nggak mau tinggalin kita sebagai yatim piatu. Udah itu keras itu ngomongnya. Aku nggak mau tinggalin kamu juga yatim piatu. Yatim piatu itu tak berbapak tak beribu. You will always be fatherful. Motherful. Yesaya 49, I am like a mother. Aku nggak bisa, orang ibu nggak bisa lupa baby yang disusuinya. Aku tulis kok wajahmu, aku tato wajahmu di telapak tanganku. Ibu-ibu, Allah yang selalu menanti kita duluan. He is waiting for us first. Anda bangun 4:30, 4:30 pagi. Anda duduk bilang, Lord, here I am. Udah datang, dia udah duluan. That's an act of faith. Itu loh tindakan iman. Itu Bartimeus. Kerinduan dia kelihatan waktu dia copot jubahnya.
And tambah keras teriaknya. Berdiri dan berjalan menuju Yesus. Siapa yang giring? Dan dia selalu rindu ketemu Anda. Tanpa perlu ada yang kompetisi sama dia. Come on, don't make God to compete with other things. Pernah nggak Anda kunjungi hati Anda sendiri sebelum ketemu Tuhan? The next slide, I think this is good for you to screenshot. Sudahkah Anda cek apakah Anda berdoa karena kerinduan hati yang besar akan Tuhan atau karena jam harus berdoa? Saya ulangi lagi ya pertanyaannya ya. Sudahkah Anda cek apakah Anda berdoa karena sangat rindu besar akan Tuhan? Atau karena memang ini program gereja memang jam doa? Ini pertanyaan Anda yang mesti jawab. Nah, saya mau tutup dengan ini. Pada waktu saya sedang belajar, saya ditempatkan, dikondisikan harus cari Tuhan dan nanti Tuhan. Dan aku baru tahu personality A saya, karena pribadi merah, itu susah diam. Karena kita performance oriented, we are achiever, we are result oriented. Nah, ternyata pada waktu saya duduk 6 bulan, diam. Saya baca buku dari Ruth Haley Barton. Bukunya namanya Invitation to Solitude and Silence. I'm sorry, ini buku belum ada bahasa Indonesianya, I don't think. Tetapi the other book of her, Invitation to Retreat, sudah ada bahasa Indonesia, saya bisa bantu Anda memilikinya. Dan di dalam prakarta, introduction dari Invitation to Retreat and Solitude Silence, Ruth Haley Barton bertemu dengan spiritual director dia. Spiritual director orang yang senior rohaninya. Not necessarily your pastor, belum tentu mentor. Somebody can direct you kepada deepest desire for God. Dan dia kasih pertanyaan terus. Ruth Haley Barton waktu itu lagi stres. Aku kok menulis buku, aku suka karena dia belajarnya kuliahnya English literature. So she likes word. Aku mau nulis kok nggak kemana-mana mentok. I'm frustrated, I'm tired. Kemudian spiritual director kasih pertanyaan terus. Kalau kamu sampai hari ini nggak perlu nulis buku, what would you do? Well, be with my husband, serve my family, I'll cook for them. Kalau sampai kamu nggak bisa serve your husband, nggak bisa minister to your family, what would you do? Dan kamu nggak usah nulis buku. Wah, aku mungkin kasih waktu buat diriku, I will exercise, I will do fitness, biking, cycling. Okay. Ditanya lagi, if you don't have to, you actually have to stop writing. What would you deepest desire? Wah, hari itu waktu dia udah mau ngamuk loh. Dia pikir lu ngomong sama siapa? Gue ini pendeta terkenal loh. Saya ini guru lu loh. Masa kamu nanyanya begini? Tapi tiba-tiba Roh Kudus ngelawat dia di depan spiritual director. Dia nangis remuk, melorot dari kursinya, tersungkur di karpet. Dan langsung dia ngomong ke anak kecil, I want my time with God. I want God. Langsung gurunya berkata seperti ini. Kamu persis seperti air yang ada di botol toples beling. Yang airnya air kali. Yang disedok dari kali dan ditaruh di vas kaca. Airnya keruh. Nah, Anda bisa lihat tuh di slide-nya tuh. Coba perhatikan baik-baik itu. Gelas yang berisi air keruh. Dan kalau didiamkan perlahan-lahan, nggak tahu waktunya berapa lama. Karena gravitasi, kotorannya itu turun. And one day Anda akan mendapat gelas isinya air bening. Betul nggak Ibu-Ibu? Jadi air Ciliwung itu kalau mau diputihin bening, nggak bisa pakai Clorox. Didiemin aja. Sampai mengendap semua. Kalau sedimentasinya itu, dengan cara dibiarin aja airnya, biar duduk. Spiritual director berkata, let the dirty, murky water sit still. And let the water sediment to settle. Biar mengendap. One day you will get that clean water. Begitu diberikan gambaran, vision seperti itu. Saya nangis waktu baca buku itu. Ruth Haley Barton menangis juga. Dia bilang, that's what I want. I want to have clarity. I want to hear God's voice yang still silent. Because my soul is clean.
Karena jiwaku, hatiku bersih, rohku bersih. Nggak ada bitterness, paranoia, nggak ada kepahitan, nggak ada kekecewaan, nggak ada depresi. It's clean. Langsung saya diingetin di Mazmur 131. I'm just learning. Melalui solitude and silence. Solitude itu tindakan iman ke tempat sunyi sendiri sama Tuhan. To be with God. Ternyata ini adalah perbuatan iman yang paling Tuhan mau. Makanya Daud bisa berkata seperti ini. Tuhan, aku nggak tinggi hati loh. Aku nggak memandang dengan sombong. Aku nggak kejar hal-hal yang terlalu besar. Aku nggak mengejar hal-hal yang terlalu ajaib bagiku, Tuhan. No. Sesungguhnya, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapi yang berbaring dekat mamanya. Ya, seperti anak yang disapi. Jiwaku dalam diriku. Anda tahu sapi itu bukan sapi itu loh, ox. Ini sapi, wind. I'm like a wind child, kalau bahasa Inggrisnya. I've come and quieted my soul like a wind child with its mother. Like a wind child is my soul within me. Apa sih wind child itu? W-E-A-N-E-D. Itu baby yang udah bobo aja karena tahu kalau di dada mamanya segala kebutuhannya terpenuhi. Jiwanya kalem, tenang. Dari Amplified Bible saya baca, surely I've come and quieted my soul. Like a wind child resting with his mother. Orang yang sibuk pelayanan, udah nggak sadar kalau jiwanya nggak restful. My soul is like a wind child within me, composed and free with this content. Bebas dari ketidakpuasan hidup ini. Anda ingat lagunya Darling Check ya di Hillsong? Still. Oke, ingat lagunya? Nama judul lagunya cuma Still. Find rest my soul in Christ alone. Semua orang suka loh lagunya, nadanya, ritmenya. Tapi waktu suruh ngidupinya berat. So saya undang Anda ke Mazmur 46 ayat 11 bahasa Indonesianya sebagai penutup. Atau bahasa Inggrisnya Psalm 46 verse 10. Saya belajar dari pakarnya namanya Dallas Willard. Ternyata arti kata be still and know, recognize, understand, I am God. Present tense loh, I am God. Kata be still bukan begini loh, diam kamu. Enggak. Tapi abrupt. Nah, dari eSword Bible, di Concordance, arti be still itu rafaf. Rafaf artinya let go, slacken. Apa yang Anda biasa kontrol, kita ini kalau personality A, we are person in control. Anda tahu akan Pak Musa itu pemarah. Because he wants to take everything in control. Orang udah, kita tuh kalau marah-marah, itu sebetulnya dan bimbang dan anxious, itu karena kita takut lepas kendali. And give it to God. Karena we are in control. Kalau everything is in control, I can be peaceful. But God will bring you to a place where you lose your control and God be in control. Nah, caranya itu di tengah peperang, Mazmur 46 itu lagi perang ya, Bapak Ibu-ibu. Kondisi lagi perang. And nasihat Allah, be still, slacken off, let go, forsake, lose. Lepasin apa yang kau lagi kontrol. Know that I am God. Sekarang kamu kenalan aku Tuhan. I am Jehovah Jireh. I am Jehovah Rapha. Nanti diperkenalkan. Kalau kita in control terus nggak ketemu kita. So, this is my closing question for you. What is it that you really long for sih di masa PPKM ini? Apa sih ibu-ibu? Anda hadir di semua acara ibadah. Sebetulnya jiwamu tuh kerindu apa sih? Do you know if you can answer this, you will start beginning to enter into a private life journey with God? Belajar dari Bartimeus yang buta. Mata melihat nggak cukup bagi dia. Bartimeus mau lebih daripada mata melihat. Karena hari itu mata dia melihat pancaran kasih dan damai sejahtera Allah keluar dari mata pertama memandang wajah Yesus. Dia miskin selama ini, you know. Di Matius 5 ayat 3 dikatakan, blessed are those who are poor in spirit. Dialah orangnya. Dia miskin rohaninya.
And that day, dia dipuaskan. Bartimeus bisa berada bersama Tuhan Yesus dengan mata terbuka selama-lamanya. Sebab dia mengikuti Yesus selama-lamanya. Walaupun diusir suruh pergi. Dan imannya nyelamatin dia. Still he choose to be with God. Kita berdoa. Bapak, kami mengucapkan terima kasih untuk waktu PPKM ini. Level 4, gelombang ketiga, sampai 30 Agustus. Kita masih ditenangkan, suruh sedimentasi di rumah masing-masing. Father God, kami kagum. Satu-satunya agenda schedule hidup kami yang kau tidak pernah campuri. Atau usik-usik. This is our choice of time to be with you. Kapan saja kau lihat kami mau datang kepadamu, you're so happy. Dan kau menanti kami dan menyambut kami. Dan kau nggak ganggu jam berapa kita mau ketemu engkau. You just be ready. For that, Jesus, thank you for your faithfulness. Terima kasih untuk kesetiaanmu. May we also be faithful to be with you. Seperti Maria di kaki Yesus. Terima kasih untuk deliverance dari Martha Spirit and embracing the Mary Spirit. To God be the glory. Great thing He has done. Hari ini pun Roh Kudus mulai kerjakan dalam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Mungkin Terima kalau mau kasih. lihat, ibu-ibu mau lihat bukunya sebentar dari Ruth Haley Barton. Udah dilihatin? Oke. Ya. So, Anda bisa order di sini. And itu ibu-ibu bisa perhatikan baik-baik bahwa itu undangan ya. It's not a program doa, tapi invitation from God. Undangan dari Tuhan. Oke, thank you. Terima kasih Ibu Indri untuk firman-Nya yang menguatkan dan memberkati setiap kita yang mendengar. Saya percaya setiap firman yang tertabur akan bertumbuh dan berbuah bagi setiap kita. Amin. Pengumuman untuk ibadah tengah minggu tanggal 25 Agustus akan dilayani oleh Evangelis Debbie Ba'asyir. Akan dilaksanakan via Zoom pukul 8 malam. Selanjutnya ibadah Sunday Service tanggal 29 Agustus juga akan dilayani oleh Evangelis Debbie Ba'asyir yang akan dilangsungkan di YouTube channel City of Love Church pukul 8 pagi. Dan yang terakhir, minggu depan ibadah Woman of Love pada tanggal 31 Agustus akan dilayani oleh Pendeta Riza Solihin pukul 11 siang. Amin. Mari saya ajak kita untuk menaikkan satu pujian ini. Haleluya. If your presence doesn't go with us, we don't want to leave this place. Lord, we need you near, and as we go from here to lead us by your love and grace, may your presence fill us every
atas nama Woman of Love, saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Indri, buat waktu, pelayanan, dan juga berkat firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Ya, kita diingatkan kembali untuk berada bersama Tuhan karena Dia God with us, Immanuel. Nah, puji Tuhan, mari kita akan tutup ibadah kita. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dalam permai bahkan untuk selamanya. Mari semua wanita Tuhan dan juga bapak-bapak yang mengikuti, yang diberkati dan percaya bahkan dikasih Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dan salam sehat selalu. Ya, Tuhan Yesus menyertai.